Radio The Rhythm of Inspiration. Ya, masih bersama udah Alfa Reza dan Syifa Aulia. Ya, kita berdua tadi udah sempet ngobrol sama Arwi Partner juga bahwasannya kita bakalan ada special talk show ya. Yes. Hari ini kita bakal melaunching sebuah single terbaru dari salah satu kita sebutnya nih multi talent woman sih. Wow. Ya, karena dia business woman. Oke. Influencer juga, konten kreator, ya kan. Terus ini menjajal nyanyi juga, ya. Sebenarnya lagu yang di launching hari ini atau dirilis hari ini tuh adalah lagu keduanya atau single kedua sebenarnya. Oke, berarti sebelumnya udah ada yang pertama. Sebelumnya udah ada, gitu. Siapakah orang kira-kira tersebut? siapa orang tersebut? Langsung aja kita kenalin nih. Kita coba dengarkan dulu suara. Kita tes dikit aja suaranya. Halo, coba boleh suaranya? Tes, cek. Oh, salah. Coba lagi. Coba. Oke. Nah, itu udah. Selamat sore, Arwi Partner. Nah, gimana Arwi Partner suaranya aja udah meyakinkan ya. Bisa. Betul. Menyembunyikan usia ya. Ih, enggak lah. Ya, pokoknya kalau Arwi Partner kenal, pasti saya yakin sih beberapa teman-teman Arwi Partner udah kenal sama beliau ya. Langsung aja kita kenal. Ini ada Ibu Eni Sutarma. Terima kasih. Ini saya mau manggilnya Mbak sih sebenarnya karena kalau dibilang ibu kelihatannya nggak ibu-ibu. Nggak ibu-ibu ya, masih awet muda. Asal jangan nenek aja boleh. Nah, tapi yang pastinya kita tuh akan banyak yang akan kita omongin di hari ini ya. Karena boleh. seperti tadi kita udah kenalan tadi ya sama Mbak sama Bu Eni tuh ya, business woman. Oke. Waduh, amin. Oke. Dan kreator. Yes. Ya kan, terus menjajal nyanyi. Hari ini lagi mau rilis single keduanya yang judulnya Ruang Hampa. Rindu. Oh, Rindu, single Rindu di Ruang Hampa ini Arwi Partner. Kebayang ya, sulit banget pokoknya ya. Rindu di Ruang Hampa tuh gimana coba? Coba kita langsung aja coba. kenalan Rindu sambil saja sudah biar berat cerita. ya kan. Ini Apalagi di ruang hampa udara. Aduh, Nyesek nyesek pokoknya ya. banget itu ya. Oke, Iya. jadi bisa ceritain dulu nggak sih, Oke deh. Ibu ini, Bu Eni ini sebenarnya sehari-harinya ngapain aja nih selain tadi yang udah kita sebut? Jadi apa ya? Kalau dibilang kaum rebahan, saya juga pernah jadi kaum rebahan. Alhamdulillah saya 2 tahun juga rebahan. Kalau saya lagi di fasenya kebetulan. Betul. Iya. Jadi intinya adalah kita mengisi hari-hari kita. Yang penting lebih baik dari hari kemarin. Betul. Bertemu dengan orang-orang yang berbeda, menyerap positive vibes dari orang yang kita temui. Betul. Pokoknya yang penting tidak pernah berpikir negatif. Karena berpikir positif itu adalah kunci dari semuanya. Betul. Kunci kita sehat, kunci kita menemukan inspirasi. The rhythm of inspiration termasuk Arbi, mendengarkan Arbi. Betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya benar. Karena kita mendapatkan seperti sebuah charger ya. Ya gitulah, walaupun usia sudah tidak dibilang muda lagi, tapi semangat tetap harus muda. Apalagi yang memang muda. Itu dia. Penting nih kan? Itu dia. Iya, benar. Terus saya merasa tertampar ya. Kamu soalnya ini apa tuh namanya? Jompo ya kalau saya. Ada jompo ya. Ya Tapi ampun. kalau ngomongin kegiatan-kegiatan yang ibu lakukan kan pasti banyak yang ngurusin bisnis, Iya, ngurusin ada. keluarga, terus juga ada kegiatan lain bikin Bertemu konten, dengan teman-teman. ketemu sama Iya. teman-teman. Itu ngatur waktunya gimana sih? Susah nggak sih? Enggak juga, enggak. Ya? Pokoknya kita jalani hari ke hari aja, hari ke hari. Kalau keluarga kebetulan karena anak-anak saya ada di Jogja semuanya, jadi kita mengaturnya jarak jauh. Secara online. Jadi kita paling mendengarkan keluh kesah mereka. Kadang WA saja. Ya, itu mungkin sebuah kesedihan yang akhirnya tidak harus jadi kesedihan. Makanya aduh jadi Terharu ya? terharu.
Aduh, apa terhura. Apalagi jarak jauh. Tapi untungnya sekarang sosial media, terus alat komunikasi itu udah semakin jauh lebih mudah gitu ya. Kita bisa tatap muka meskipun mungkin posisinya jarang ya kan, tapi tetap kerasa, tapi jadi mulai berkurang karena itu tadi fasilitasnya udah semakin mudah sekarang. Jadi sekarang semuanya jarak itu tidak menjadikan halangan buat kita gitu ya, untuk berkreasi. Betul. Begitu sih. Nah, ngomong-ngomongin singlenya nih, ya kan, singlenya ini sebenarnya kita udah ngomongin tadi kan, judulnya adalah Rindu di Ruang Hampa. Nah, sebenarnya singlenya ini tentang apa sih? Jadi Background ada story. mungkin kalau nanti bisa dicari di Google ya, kata-kata yang agak sulit kita misalnya apa namanya, Indurasmi, Ya, ada. betul. Nah, itu nanti tolong dicari di Google supaya kita mengerti itu adalah bahasa Sanskerta. Dia ada unsur-unsur bahasa Sanskerta. Sebenarnya kalau ceritanya sendiri sebenarnya simple, as simple as it. Jadi hanya karena kita kehilangan seseorang, dan ini pastinya banyak sekali lagi dialami oleh orang-orang di luar sana. Mungkin Ardi partner juga ada yang merasakan setelah bencana COVID-19. Kita banyak sekali kehilangan orang-orang yang kita sayangi, teman sahabat, ya. Apalagi ya mungkin partner hidup gitu ya. Nah, di situ ceritanya bagaimana melewati malam ketika semalaman kita merasakan rindu, rindu yang benar-benar rindu, dan kita nggak mungkin ketemu lagi. Aduh, karena terpisah jarak dan waktu terpisah jarak dan waktu. Janji-janji untuk dulu tuh pernah berjanji kita akan menua bersama, kita akan bareng-bareng terus. Harus terpisah, benar-benar harus berhenti sampai di situ mimpinya semua. Tapi di akhirnya, jadi simpelnya kita melewati malam yang nggak bisa tidur. Semalam aku tak bisa memejamkan mata, rinduku masih menganga. Jadi luka yang menganga karena kehilangan. Iya. Jadi pagi sampai dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari Chandra Sasi terus berlalu. Tapi terus berlalu tanpa berhenti, dan kita nggak bisa menghentikan waktu. Betul. Dan akhirnya kita harus menyadari bahwa ya itulah hidup, itulah kenyataan yang ada. Kita hanya bisa berdoa, dan satu hal lagi, kita harus terus hidup, melanjutkan hidup. Jadi itu sih intinya seperti itu. Karena show must go on. Betul. Ya, karena life is precious things. Hidup itu sangat berharga. Boleh kita bersedih, tapi cukup di saat-saat tertentu kita merasakan itu, tapi di satu sisi kita harus bangkit untuk kembali melaksanakan apa yang menjadi tugas di pundak kita. Itu sih intinya. Jadi jangan berlarut-larut. Jadi ini sebenarnya sedih, tapi ada kata-kata yang itu tadi, ada penguatnya, hidup harus terus berjalan. Oke. Jadi memang ketika kita sedih, ya wajar kalau kita tuh nangis, terluka. Betul. Apalagi kalau misalnya jam-jam sekarang tuh ya, banyak orang-orang yang denial sama rasa sedih itu. Pura-puranya kuat. Ya, aku kuat, nangis apaan sih gitu. Betul. Padahal sebenarnya kita menangis dan menyelesaikan kesedihan itu sangat penting loh. Berdamai sama diri sendiri. Betul. Karena kalau kita tidak selesai dengan kesedihan kita, suatu ketika pun akan muncul lagi. Akan muncul dan bahkan akan menjadi gunung es yang sewaktu-waktu akan meledak. Betul. Menurut saya sih begitu. Oke, jadi ceritanya nih, kalau Ardi Partner dengerin sendiri lagunya, nanti kita putar ya. Kalau misalnya Ardi Partner yang denger lagu Rindu dari Ruang Hampa ini sendiri, memang banyak sekali kata-kata yang bisa dibilang cukup puitis, yang jarang kita dengar, tapi maknanya dalam. Kayak tadi yang Ibu bilang Chandra Sasi, terus ada apa lagi? Ada beberapa kata-kata yang saya dengar. Jadi embun luruh di ujung pelepah Padma. Ya, betul. Pagi hari itu kita selalu melihat embun yang luruh tuh jatuh di pelepah daun Padma itu daun. Jadi di pelepah daun. Jadi ketika pagi-pagi kita melihat embun di ujung pelepah daun. Namun semalam setelah pagi sudah menjelang
pulang ya, tapi mata belum bisa terpejam. Oh, Gitu, jadi nggak tidur semalaman. Mungkin pernah juga ya Arbi partner mengalami, tapi mungkin nggak tidurnya karena apa nih? Kayaknya kebanyakan kopi. Kebanyakan kopi atau bukan gara-gara sedih. Sedih, bukan. Overthinking. Atau biasanya yang paling sering sekarang dikejar-kejar sama Deadline. bukan Shopee Pay Later. Oh ya, iya sih. Iya betul juga, itu deadline juga sih sebenarnya Pak. Oke, kalau dari sini ada pertanyaan nggak? Ada dong, aku penasaran banget Apa nih. tuh? Tadi kan liriknya tuh dalam banget gitu ya. Betul. Bahkan sambil menceritakan pun berkaca-kaca nih. Ya. Boleh nggak sih diceritain gimana sih ide dari lirik-liriknya itu sendiri gitu? Iya. Jadi saya adalah orang yang mungkin jarang untuk curhat gitu, curhat ke orang atau ke orang lain gitu. Oke. Kalau kita kan ya pastinya curhat harus kepada Allah, ya betul. Tapi untuk mengeluarkan semua itu kita pasti harus punya wadah. Oh yes, betul. Jadi kita harus punya wadah. Jadi biasanya saya menulis puisi. Oke. Yang mencurahkan semua yang ada di hati kita. Gitu. Jadi dan akhirnya dari menjadi itu puisi itu, wah ya daripada nanti hilang, boleh deh kita coba bikin lagu. Saya mencoba untuk membuat lagu karena kan kita juga penikmat musik ya, memang senang dengan lagu-lagu. Jadi saya menuangkannya dalam satu baris per baris. Saya bikin lagu, saya rekam. Nah, rekaman itu saya berikan kepada orang yang pinter musik. Kalau dalam lagu ini ada Mas Jondri. Mas Jondri ya. Mas Jondri dari Davi John. Jadi, halo Mas Jondri ya, Davi salam buat John. Mas Jondri kalau main ke Arbi lagi nanti. Ketemu sama Ude, kita nggak sempat ketemu soalnya. Gitu ya. Jadi, gitu. Jadi itu. Jadi mulainya dari mungkin puisi. keresahan pribadi dituangkan ke dalam bentuk puisi, di-record, diberikan kepada orang yang mengerti untuk pembuatannya sampai jadilah sebuah lagu. Akhirnya bisa dinikmati dengan banyak-banyak kekurangannya. Saya menyadari juga, makanya Mas Jondri juga dengan sabarnya. Begitu. Tapi kalau kita ngomongin tadi ya dari proses segala macam gitu-gitu kan, kemudian akhirnya sampailah ke pembuatan lagunya sendiri sampai sekarang ini kan single kedua ya. Ada nggak sih rencana ke depannya kayak pengen saya akan setiap bulan akan bikin satu single atau mungkin mengeluarkan album full gitu? Ya, itu ada dalam rencana saya karena masih banyak puisi-puisi saya yang masih tersimpan gitu. Mungkin itu satu-satu kita wujudkan dalam sebuah lagu dan ya mudah-mudahan bisa mencapai kuotanya untuk bikin album ya. Nanti rilisnya di sini lagi ya. Boleh Arbi Partner. Semoga bisa diterima musiknya karena memang usia saya yang jelas sangat beda ya dengan Arbi Partner mungkin, tapi mungkin Arbi Partner akan mendapatkan pengalaman dari musik yang berbeda, siapa tahu begitu ya, dari musik seorang emak-emak misalnya. Tapi gini, kalau kita ngomongin lagu tuh sebenarnya bukan perkara siapa penyanyinya tapi esensi lagunya. Ya kalau aku secara pribadi dengerin lagunya tadi, jadi tanpa mungkin kita denger cerita penuhnya, cerita the whole story di balik pembuatan itu, kita tuh langsung ngerasa bahwasanya lagunya memang menceritakan kepedihan yang sangat dalam gitu. Kita langsung mengerti apa sih yang yang berusaha diceritakan dalam mungkin sangat sangat manusiawi banget bahwa semua orang pasti pernah punya pengalaman yang deep banget tentang kehilangan. Itu relate. Tapi mungkin ada kehilangan yang masih bisa melihat masih bisa bertemu. Itu nggak tahu saya rasanya gimana, sakit juga ya. Tapi gini, sesakitnya kita kehilangan orang yang masih bisa kita lihat, lebih dia bahagia lagi. kita tetap bahagia. Yang bener nih ya. Kadang-kadang ya, tergantung dia ninggalin cicilan apa enggak. Udah ninggalin cicilan
tahlilan lagi, aduh kacau ya, jangan meninggalkan rasa bisa. Yang belum tuntas. Nah itu dia. Tuh, tapi lagu yang baik itu adalah lagu yang sampai kepada pendengarnya. Nah itu dia intinya. Mewakili perasaan dari orang-orang yang mendengarkan. Apalagi kalau lagu itu relate dengan keadaan sekarang. Betul. Kadang kan ada banyak hal ya kenapa kita tuh bisa berpisah sama orang. Tadi salah satunya mungkin ada perbedaan kepercayaan, perbedaan mungkin kita sudah berbeda dunia, mungkin ada juga yang memang sudah saatnya untuk perspektif mungkin. Kalau bisa juga. Perspektif kita masih A, sekarang perspektif kita di sini. Ya, gitu. Di atas lagi. Ada loh ya begitu. Ada dong. Ada yang pacarannya gimana? Betul. Ketika udah nikah, ternyata kamu gitu. Nah, gitu ya. Kalau itu bisa saya ceritakan bahwa itu pasti hampir 95% itu betul. Betul ya. Iya. Ketika pacaran dan berumah tangga ternyata jauh beda. Walaupun gitu ya. sudah merasa mengenal 4 tahun misalnya, ketika kita bersama, nah memang perbedaan-perbedaan itu pasti ada. Ya. Pasti baru ngerti, oh gitu. Ternyata seperti itu. Kuncinya adalah salah satunya harus saling mengerti betul. gitu ya. Menurunkan ego. Betul. Dan jangan lupa komunikasi. Iya, Betul banget nih komunikasi. Ini kan buat dari semua juga mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya bisa ya nanti di 0815787 atau di semua sosial media kita juga kalau mau nanti pertanyaan boleh. Boleh banget. Sambil nanti kita juga bakal tanya gali lagi gitu ya. Gimana sih proses pembuatan dari lagu ini sendiri lebih lengkapnya? Pergi kemana, syutingnya gimana? Ada kesulitan atau enggaknya? Ya, Ada nanti kelucuannya. ada kelucuannya kan. Nah, nanti kita akan gali-gali juga nih RB Partner ya. Tapi yang pastinya bukan gali lubang tutup lubang kayak itu tadi ya. Kayak mantan ya. Kayak mantan ya. Kayak mantan tahu-tahu udah dikasih ini itu dia say goodbye, bye-bye. Kayaknya ada pengalaman banget ini. Curhat sebenarnya. Terima kasih Joko. Salah. Salah, Bukan ya, oke. Ya udah Partner semuanya, nanti kita akan balik lagi ya, kita dengerin dulu lagu berikut ini sambil nanti kita akan gali-gali lagi pertanyaan tentang proses pembuatan dan juga perilisan single ini sendiri. Tuh kan udah kebayang sama yang kemarin nih. Ya udah Partner, kita beresin yang satu nih, ada tapi Arbi Fansada. Seru bareng bersama Arbi. Aduh. Itu mbak-mbak yang ini ya, yang bersihin tuh ya. Kira dia ngetok tadi tuh. Tapi perasaan kayak ada orang. OB-nya kita. Tapi untung di situ ada. Bukan hanya seorang penyanyi gitu ya, tapi juga punya banyak kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kita boleh tanya-tanya nih, Bu, selain tadi kan udah sebutin juga nih, influencer, YouTuber, Businesswoman. Apa sih yang dilakukan tiap hari? Iya. Jadi sebenarnya gampang kok memanage-nya karena anak-anak saya ada di Jogja semua, kuliah semua di Jogja, ada yang masih sekolah di Jogja. Artinya saya sendiri benar-benar harus mengisi waktu saya supaya tidak ada waktu saya untuk merenung atau bersedih sendiri ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Di samping saya adalah dibilang owner Sutarman Dental Care. Sutarman adalah nama almarhum Dr. Gigi Sutarman yang mungkin RB Partner pernah kenal. Betul. Ya, Dr. Gigi di Samarinda di depan Hotel Bumi Senior dulunya. Dan kemudian setelah kami membuka cabang pertama yaitu Sutarman Dental Care yang ada di Yogyakarta, kemudian sekarang dipegang oleh anak saya yang pertama, masih kuliah di kedokteran gigi. Kemudian saya tinggalkan anak-anak saya untuk membuka kembali apa yang menjadi cita-cita almarhum Dr. Gigi Sutarman. Ya, terutama kecintaan kita juga ya dengan Samarinda karena memang setelah kita terminum air Samarinda aku akan kembali. Akhirnya kita kembali ke sini membuka kembali Sutarman Dental Care dalam bentuk yang berbeda karena sekarang bentuknya adalah klinik, tapi ada poin-poin atau cita-cita almarhum yang tetap kita teruskan, yaitu memberikan pelayanan kepada umum dengan
Insya Allah dengan standar yang bagus, tetapi dengan harga yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat Samarinda ataupun di Yogyakarta, seperti itu. Itu misi yang selalu saya pegang dan saya bawa sampai kemanapun saya pergi, gitu. Jadi selain dari memanajemen dari Sutarman Dental Care, saya juga ada. Kemudian saya merangkul teman-teman kita masih muda-muda. Ya, ini kalau teman-teman Ardi Partner nggak tahu nih ya, jadi di dalam studio ini ada 5 orang sebenarnya. Yang dua lagi sibuk video apa foto. Iya betul. Dan ada yang masih tinggal di rumah, itu lagi editing. Ya. Jadi kita menghimpun memang anak-anak muda yang kreatif, yang memang kepingin maju, dan kita bareng-bareng lah. Kita saling belajar, karena saya juga belajar hal-hal yang baru dari mereka, dan mereka kan belum pernah tua ya. Kalau saya kan pernah muda. Oh, jadi, betul juga. Jadi mereka kasih ide, kita selalu bimbing gitu ya. Betul. Enggak sih, lebih tepatnya mereka yang membimbing saya. Mana ya? Karena kalau mereka marah juga tetap marah sama saya gitu. Ibu kok begini sih gitu. Tapi it's okay, itulah ya. Jadi kita saling mengisi dengan anak-anak muda ini. Kita bikin sebuah platform. YouTube, kita ada YouTube. Apa tuh Bu nama YouTube-nya? ES Media Nusantara. Dan kita ada sebuah bentuk kreativitas, yaitu ES Media Nusantara Kreatif, yang bukan hanya YouTube saja, yaitu ada platform musiknya. Kita juga menghimpun remaja-remaja yang bermusik, yaitu ada kelompok Marjun. Yang suka ska ya. Ya, yang mungkin sudah dikenal juga di Samarinda. Kemudian ya berbagai Mbak Yun, apa tuh Mbak Yun untuk kita media iklan ya. Kita juga menerima ada advertising juga ya. Advertising ada. Kalau ingin punya bisnis dan ingin kita kita promosikan untuk ya kita pembuatan video. Atau manajemen bisnisnya gitu lah ya. Ya, begitu. Merangkul mereka-mereka yang muda. Siap. Jadi Eni Sutarman Media Nusantara Kreatif. Dan kita YouTube kita ES Media Nusantara. Nah, tuh Ardi Partner, jangan lupa ya di subscribe, like, and comment. Dengan senang hati kalau Ardi Partner mau mensubscribe. Ya betul. Like and comment. Sebanyak-banyaknya. Ini Sutarman Media Nusantara Kreatif. Kreatif itu bentuk kita kok CV apa ya, kreatif kita ya. Ada manajemen kreatif. Wah seru ya, dari ceritanya tuh kita udah langsung kebayang kayaknya banyak banget kegiatannya gitu ya. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa kita direkrut siapa tahu teman-teman yang merasa dirinya juga kreatif ya kan, pengen bergabung ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman. Kan sharing, boleh banget kita sharing ya. Sekarang itu dunianya memang harus kita adalah sharing dan juga kolaborasi. Nah itu yang paling penting. Betul. Dan kebetulan saya kan juga ibu-ibu, jadi saya juga berkolaborasi, bersharing dengan emak-emak juga. Jadi kita aktif juga di organisasi-organisasi perempuan. Dan kita ada sebuah organisasi namanya IP Bojo. Apa itu? Ikatan Perempuan Borneo Jawa. IP Bojo, Ikatan Perempuan Borneo Jawa. Ya, ada di YouTube saya. Bukan perempuan. Anda minggir. Borneo juga, tapi Jawa. Tapi Anda bukan perempuan, mindir, mundur. Mundur ya. Kamu nggak diajak. Ya. Soalnya boleh nggak kalau saya? Ada juga IWAPI. Apa tuh? Saya masuk di IWAPI. Kebetulan saya Waka 2 di IWAPI, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Pengusaha itu jangan salah loh ya. Pengusaha itu pengusaha kecil pun itu namanya pengusaha. Betul. UMKM itu kan
usaha kecil dan menengah itu tetap pengusaha. Jadi jangan takut untuk melabeli dirinya sebagai seorang pengusaha, apalagi perempuan. Itu kan bisa ya. Maksudnya kalau pengusaha itu kan dia lebih fleksibel, apalagi kalau kamu memang yang mempunyai usaha tersebut. Kalau untuk perempuan kan mungkin dia bisa memanage, bisa sambil sama anak-anaknya. Beda kalau kita kerja di suatu yang mengikat, instansi mengikat, mungkin kita nggak punya waktu untuk anak-anak keluarga gitu. Aku juga seorang kontraktor sebenarnya. Oh, Bukan kontraktor yang apa? Aku suka pindah-pindah kontrakan. Sebutannya kontraktor. Kontraktor iya juga sih, itu juga nggak salah. Oke. Nah, tadi kan segitu banyak tuh kegiatannya, ya kan? Nyanyi juga, terus ngerangkul anak-anak muda juga, dibikin media kreatif, arisan, wow. Ikut Arisan apa namanya? Banyak perkumpulan juga. Sebenarnya apa sih yang pengen Ibu capai di dalam hidup ini gitu? Oh iya, tentu saja gini, saya setelah kehilangan almarhum, kita merasakan bahwa segini aja nih dunia. Betul-betul ini kita merasakan pada saat bahwa, itu ya. Bahwa dunia ini segini aja. Ketika semuanya sudah selesai, ya kita tinggalkan. Betul-betul kita tinggalkan. Nah, sebelum kita meninggalkan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, inilah yang saya hanya ingin mengisi hari-hari saya dari hari ke hari gitu aja. Dan goalsnya itu saya sendiri, wallahu a'lam, apa sebenarnya goal saya. Yang pasti saya ingin mengisi hari saya dengan rasa syukur, positif, bahagia, dan silaturahmi. Itu aja. Luar biasa. Jadi silaturahmi itu sesuatu yang membuat kita bahagia. Betul. Ya, berpositif thinking ya. Betul. Jadi kalau kita sering bertemu orang lain, selain kita punya dapat koneksi, tapi kita juga dapat kebahagiaan. Karena semakin banyak orang yang kita temuin, semakin banyak kebahagiaan yang bisa banyak ada ilmunya juga. Banyak ilmunya. Karena kita bisa melihat berbagai perspektif ya. Tapi yang jelas pada saat kita berhubungan dengan orang lain pasti akan ada mungkin ya ketidakcocokan. Itu hal yang biasa, betul. Biasa. Nah, itu yang harus kita ambil adalah positifnya. Kita fokus ke positif. Kalau ada hal-hal yang negatif pasti ada. Hal yang membuat kita ingin berhenti atau menjegal itu biasa. Tapi kita itu fokus kepada apa yang kita lakukan di depan. Jadi janganlah kita merisaukan apapun yang ada di atas kita, di samping kita, di belakang kita, tidak. Tapi kita fokus pada titik langkah kita. Jadi pada pijakan kaki kita. Itu aja sih menurut saya. Dan tidak perlu kita melihat terlalu jauh ke depan karena kita akan takut sendiri, terbayang-bayang apa ini enggak. Lakukan aja hari ke hari. Kita fokus di satu titik langkah kita. Menurut saya sebegitu. Yang saat ini ya, karena mungkin kita mungkin bisa berekspektasi, tapi kita nggak tahu nanti realitanya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Betul banget nih. Sama satu lagi sih, kadang-kadang kita tuh selalu menuntut apa sih yang udah orang lain lakukan ke kita. Tapi kapan kita pernah nanya ke diri kita sendiri apa yang pernah kita lakukan buat orang lain? Betul. Ya, jangan kemana-mana ya. Hari ini tuh ngerasa kayak apa ya? Ngerasa kayak kita jadi Mario Teguh ya, enggak ya? Iya. Bisa jadi sebenarnya Mario Teguh tuh ada daripada semua orang. Belum bangkit aja. Belum bangkit aja ya. Kamu sekarang udah bangkit. Enggak bangkit juga, sama belum kelihatan belum kelihatan gitu. Atau belum ada kesempatan. Benar. Gitu ya. Terus ada nggak ini pesan-pesan juga buat anak-anak muda atau R&B partner yang lagi denger acara kita atau talkshow kita pada sore hari ini? Ya, sebenarnya kalau pesan karena saya juga belajar ya, masih belajar. Tentu saja kita saling belajar. Jangan berhenti untuk belajar dan yang pasti kita harus memikirkan langkah-langkah kita itu dengan sebaik-baiknya. Artinya kita maju, tapi kita juga tahu stepnya, maksudnya tuh pengetahuannya. Kita tetap pelajari. Kita mau melakukan apa, tentu saja kita harus belajar apa nih tentang bidang yang kita tekuni itu. Jangan sampai kita dimotivator
kan selalu ayo maju terus, tapi kita tidak tahu seberapa besar rintangan kalau terus di situ ada lubang, kita kejegur misalnya seperti itu. Jadi ada saat-saat tertentu kita harus diam sejenak untuk merenungi diri kita, merefleksikan diri. Itu perlu juga. Jadi terus maju, tapi dengan pertimbangan, dengan penuh perhitungan juga. Jadi ilmu itu yang sangat penting. Jadi kalau maju itu harus dilihat juga di depannya ada apa. Jangan maju aja gitu. Kita disuruh maju, pokoknya maju aja. Maju aja. Padahal kalau mungkin motivator bagus itu, kita maju terus, tapi ilmunya yang penting. Harus ada ya. Sama jangan takut untuk mencoba hal baru. Betul. Hal yang baru, tapi yang jelas jangan terlalu menyita banyak. Misalnya nih kita dengar ya ada binomo, ada apa yang kemudian hal-hal yang seperti itu yang harus membutuhkan banyak uang, atau kita menanamkan investasi berupa uang. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Sangat hati-hati. Kalau tidak perlu begitu, perlu tenaga aja kita. Oke, ayo hajar. Makanya perlu ada ilmunya ya. Betul. Coba hal yang baru, tapi pelajari dulu apa yang hal kita harus baru menguasai itu. bener. Jangan langsung terjun bebas aja dalam bidang itu. Jangan cuma karena dengarnya aku cuan sekian nih. Itu dia, ikut-ikutan. Motivator. Itu ya. Hati-hati dengan motivator. Ya seperti itu memang sih. Karena kan motivator secara umum ya, sedangkan kan kita tentu aja kan memiliki kekhususan ya kan, yang motivator mungkin tidak ketahui. Betul. Itu sih Arbi Partner, tapi jangan takut melangkah loh ya. Boleh takut. Betul. Jadi selama kita punya pegangannya, selama yang kita lakukan itu kita sudah tahu, udah pelajari, tinggal langkahkan kaki itu jangan ragu. Jangan ragu. Terus satu hal lagi yang paling penting adalah jangan lupa untuk berdoa. Karena itu kekuatan yang paling besar. Segimanapun maunya kita, kalau yang di atas tidak merestui, betul. Tidak bisa ya Arbi Partner. Nah, kalau mau dengerin lagunya di mana, Bu? Kita di seluruh Spotify. Ya, Spotify ada, kemudian di YouTube saya yang jelas ES Media Nusantara. Situ sih ya. Di situ ya. Atau dengernya di Arbi aja nih. Di semua platform musik ya. Semua platform musik ada ya? Ada. Siap. Apalagi di jangan lupa di Arbi FM. Betul. Itu Arbi Partner, ingat ya, namanya tuh Rindu di Ruang Hampa. Nah, by Eni Sutarman ya. Buat Arbi Partner semuanya, terima kasih juga ya udah mendengarkan acara kita pada hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Eni. Terima kasih. Semoga sukses dengan single dan seluruh kegiatannya. Oh ya, dan saya terima kasih juga loh sudah mampir ke sini dan berkenalan dengan sahabat-sahabat Arbi dan juga Mas Ude sama Syifa. Syifa, aduh senang banget deh ketemu ya. Jadi saya juga belajar banyak di sini. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, sehat selalu ya. Amin. Terima kasih buat Ibu Eni sama timnya yang udah hari ini datang ya. Betul. Dan buat teman-teman semuanya, kalau pengen dengerin lagunya Ibu Eni tadi bisa di mana sih, Pak? Bisa di YouTube, bisa juga di Spotify dan semua platform music. Ingat ya, judulnya tuh Rindu di Ruang Hampa. Yes, dan pastinya kamu juga bisa dengerin lagunya di Arbi Radio, karena kita akan putarin setelah yang satu ini ya. Jadi buat kamu semuanya yang pengen tahu gimana lagunya, kita langsung putar aja ya. Kita juga nanti bakal kembali Arbi Partner, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Serba-Serbi. Seru bareng bersama Arbi.